Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan melanjutkan satu game lagi kawan, dari babak ke-6 kandidat turnamen 2022. Tadi pagi kita sudah melihat permainannya Ali Reza yang kalah dari Fabi kawan. Kali ini gantian permainannya Ian Nepo versus Jan Christoph Duda. Admin di turnamen ini sebetulnya menjagokan Jan Christoph Duda kawan, tapi sampai babak ke-6 ini ya sepertinya Jan Christoph Duda ini juga tak punya kans besar untuk bersaing dengan para senior yang lain. Kita lihat saja game mereka langsung kawan, tanpa babi bu lagi. Bagi kawan-kawan yang sudah mengetahui posisi klasemen, jadi tak perlu saya tunjukkan lagi. Mungkin nanti di akhir game ini akan saya tunjukkan sekali lagi kawan. Langsung ke permainan. Di sini Jan Christoph Duda pegang hitam dan Ian Nepo pegang putih. Mengawali permainan dengan kuda F3, bermain dengan ready opening, dibalas dengan pion D5. Ini adalah Zukertort opening. Balasannya adalah pion D5. Tapi yang paling terkenal penyebutannya adalah ready opening. Masih bisa ditransposisi kawan, bisa ke permainan King's Indian Attack bagi putih atau yang lain nanti, tergantung nanti langkah-langkahnya seperti apa. Pion G3. Gajah G4 sudah jelas kawan, kalau bentuknya seperti ini, putih bermain dengan King's Indian Attack dengan variasi keres gajah G4 ini. Gajah G2, pion E6, dan di sini rokade langsung oleh Ian Nepo di langkah keempatnya. Hitam masih mempunyai 2 perwira jika ingin melakukan rokade pendek, dan juga 2 perwira jika ingin rokade panjang kawan. Kuda berkembang ke D7, langkah ini sepertinya ya kalau menurut Stockfish kawan, langkah terbaik adalah mengembangkan perwira di sayap raja terlebih dahulu kawan dengan kuda F6. Pilihan nomor 3 memang adalah kuda ke petak D7 ini. Seperti yang saya sebut tadi, jika ingin melakukan rokade pendek yang lebih cepat, ya pengembangan perwira-perwira sayap raja lebih diutamakan terlebih dahulu. Pion H3 langsung mengusir gajah H5. Sekarang pion D4 untuk menghentikan laju pion ini kawan. Biasanya adalah pion D3, nanti diikuti dengan langkah kuda D2, pion E4 siap dimainkan. Biasanya King's Indian Attack seperti itu. Tapi Nepo ingin menguasai peta ini kawan dengan pionnya ini agar hitam juga tidak bisa memainkan pion-pionnya ini untuk menjaga petak-petak gelap ini dari kemungkinan ekspansi para pion hitam. Kuda G berkembang ke F6, lanjut Jan Christoph Duda dan Ian Nepo langsung memainkan pion C-nya kawan, pion C4. Untuk membuka diagonal ini, apabila pertukaran pion ini diterima kawan, kuda putih siap merebutnya nanti kembali, bisa juga dengan kuda ini juga bisa sekaligus membuka diagonal terangnya nanti dengan kuda F kawan. Dan juga mempersiapkan betengnya untuk membuka lajur C ini kawan, niatan dengan pion C4. Dan tantangan ditolak bermain dengan pion C6. Kalau tantangan diterima seperti yang saya sebut tadi, kuda F ini bisa lompat ke petak D2 untuk membuka diagonal untuk incat pion, atau kuda tadi lompat ke D2 ambil kembali pion hitam, ataupun kuda B yang lompat ke D2 ambil pion ini bisa jadi kawan. Itulah variasi yang bisa dipilih oleh putih jika terjadi pertukaran pion seperti ini. Pion C6 balasan dari Duda untuk menutup diagonal ini dari ancaman diagonal ini yang bisa dimainkan oleh putih kawan. Selanjutnya di sini Ian Nepo melanjutkan rencana untuk pukul pion D5 untuk membuka lajur D. Memang butuh beberapa tempo untuk mengeluarkan beteng, tapi kedepannya lajur yang semi terbuka ini bisa dimanfaatkan kawan. Dan di sini Jan Christoph Duda memutuskan memukul balik pion ini menggunakan pion E. Pilihan kedua memukul balik menggunakan pion C. Dia ingin diagonal ini tetap tertutup kawan, dan dia ingin mempunyai pion mayoritas di sayap menteri nanti. Selanjutnya kuda E5 menantang pertukaran kuda di sini kawan, dan langsung diladeni. Memang kawan, kalau tidak langsung diladeni juga posisi kuda ini juga kurang bagus di petak D7. Kalaupun mau akselerasi ke petak B6 ini cukup jauh dari medan pertempuran jika ingin mendekati Raja Putih. Ya paling tidak hanya bisa bermain di sayap menteri untuk sementara waktu. Oleh karena itu langsung terjadi pertukaran oleh Jan Christoph Duda, dipukul balik oleh pion ancam kuda. Di sini kuda memilih ke petak E4. Coba perhatikan untuk sementara kawan. Putih ini mempunyai 5 pion di sayap raja. Sebuah pion yang dibilang cukup menakutkan kalau bisa saja pion-pion ini bisa didorong untuk membuat badai pion kawan melawan 3 pion hitam. Dan mempunyai potensi untuk menjebak para perwira hitam nanti, khususnya gajah terang ini. Sedangkan di sisi yang lain
Jan Christoph Duda juga mempunyai pion mayoritas kawan di sisi menteri melawan 2 pion, walaupun 1 pion pusat ini bisa dihadang oleh 1 pion pusat putih. Oke, lanjut selanjutnya oleh Ian Nepo melanjutkan pengembangan kuda ke D2, langsung membuat tantangan sekali lagi bagi kuda hitam kawan, dan langsung diterima, dipukul balik menggunakan gajah agar gajahnya langsung berkembang, mempunyai opsi untuk menghadang pergerakan gajah hitam di sini kawan. Diikuti pion A3 menantang pertukaran bisa jadi dilakukan. Di sini gajah C5 untuk menjadikan sniper di diagonal A7 G1, mengepin pion F2. Menteri siap keluar jika ada kesempatan ke peta ini kawan. Jika gajah ini pindah, sikat pion yang ada di peta G3 bisa jadi dilakukan oleh hitam nanti. Pergerakan yang bagus dari Ian Nepo selanjutnya adalah beteng C1, langsung mengancam gajah ini kawan. Di sini di backup oleh menteri di peta E7. Kenapa tidak langsung ditarik mundur saja ke peta B6? Maka selanjutnya gajah putih ini yang bisa bergerak di diagonal ini kawan, mencegah untuk hitam melakukan rokade. Tidak mengenakan juga, kalaupun diblokade oleh pion berarti dia mengorbankan 1 pion nanti. Oleh karena itu di sini menteri terlebih dahulu ke E7, rokade mungkin di langkah berikutnya, dan gajah siap ditarik mundur kembali untuk menjadi sniper di sini, dan raja langsung naik ke peta H2 menghindari diagonal, dan tentu saja persiapan pion-pionnya untuk digelontorkan nanti kawan. Barulah di sini rokade oleh Jan Christoph Duda, dan sekarang saatnya badai pion oleh Ian Nepo kawan. Pion G4 terlebih dahulu, gajah mundur, sekarang gantian pion F4 dan pion F5. Jelas di langkah berikutnya posisi gajah terang terancam. Dan pada posisi ini kawan sudah pernah ada 1 game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya. Walaupun ada sedikit perbedaan urutan-urutan langkah, yaitu terutama saat gajah ke peta C5, menteri E7, raja ke H2 ataupun rokade ini. Tapi di posisi terakhir seperti ini diagramnya sama, temponya pun juga sama. Giliran hitam sekarang melangkah. Game itu terjadi antara Peter Svidler versus Sergei Karjakin di Tata Steel tahun 2018, di mana Sergei Karjakin saat itu pegang hitam membalas dengan pion F5 kawan. Untuk menantang pertukaran pion juga membuka peta bagi gajah mundur ataupun keleluasan bagi gajah bergerak. Dan Svidler membalas dengan langkah menteri ke peta B3 kawan. Beteng bergeser ke D8, dan setelah itu pion pukul pion, dipukul balik oleh gajah. Pion ini langsung dimainkan juga oleh Peter Svidler, ancam gajah ini kawan. Pion tidak bisa pukul pion karena posisi pion kena pin kawan, dan di sini gajah ditarik mundur ke peta G6 kembali, dan selanjutnya adalah beteng ambil gajah, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya seperti ini permainan berakhir remis kawan. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Ini sedikit berbeda kawan. Jan Christoph Duda tidak bermain dengan pion F5-nya, bermain dengan pion H6. Tidak terburu-buru bermain dengan pion F5 karena gajah masih bisa mundur. Di sini menteri bergeser ke E1 terlebih dahulu. Jelas ingin bergeser ke sayap menteri untuk mendukung 2 pionnya ini di diagonal ini kawan. Juga akan melihat nanti potensi berikutnya untuk mendukung pionnya di lajur G. Beteng F ke E8. Menteri G3, gajah mundur ke H7, dan di sini pion H4 dimainkan. Jelas sudah pion-pion ini juga siap untuk dimainkan. Apakah nanti juga mempersiapkan gajah di sini, bermain di sini kawan, untuk mengawal pionnya yang ada di sini, tapi hitam juga masih mempunyai pion di lajur D yang bisa juga untuk mengancam gajah jika bermain di diagonal ini. Di sini kawan gajah D4 mendahului, potensi gajah bergerak ke peta C3 merupakan pilihan engine kawan. Tapi di sini Jan Christoph Duda menggeser atau mengeluarkan beteng satunya langsung ke lajur pusat beteng A ke D8. Pion G5 lanjut Ian Nepo, dan terjadi pertukaran pion di sini kawan, yang merupakan langkah kurang akurat atau kurang bagus dari Jan Christoph Duda ini. Menurut Stockfish, raja bergeser terlebih dahulu merupakan jawaban yang bagus. Kalaupun putih melanjutkan pertukaran pion seperti ini kawan, ya masih bisa dipukul balik oleh pion. Maka lajur G akan terbuka. Ini bisa dimanfaatkan oleh hitam dengan beteng yang jauh lebih cepat pergerakannya dari beteng putih yang masih ada gajah di sini kawan. Dan tentu ini akan sedikit menguntungkan bagi hitam nanti. Posisi raja sama-sama kawan sudah mulai terbuka, kedua raja.
Kalau dihitung-hitung keamanan rajanya hampir sama lah. Cuma hitam sedikit lebih cepat nanti dengan temponya beteng G8. Tapi di sini tadi Jan Christoph Duda langsung menerima tantangan pertukaran dipukul menggunakan pion H dan dipukul balik juga menggunakan pion H. Agar pionnya tidak terpisah-pisah, agar tetap solid seperti ini, juga mempunyai opsi lajur H yang bisa dimanfaatkan. Menteri siap bergerak ke peta ini disusul dengan beteng, raja naik menepati peta G3 nanti bisa jadi. Dan pada posisi engine menyarankan gajah ini bergerak ke peta F5 kawan. Kemungkinan seperti yang saya bilang barusan, yaitu menteri akan ke H4, beteng siap bergeser mendukung menteri, raja ke G3, bisa memberikan serangan di lajur H nanti. Tapi ini merupakan jalur terbaik kawan. Di posisi ini Jan Christoph Duda menantang pertukaran gajah gelap dan langsung diladeni, dipukul balik oleh menteri. Coba lihat kawan, dengan menteri ini bergeser ke peta ini, dia meninggalkan pion E putih ini, sehingga pion F ini sekarang bisa dimainkan dan di langkah berikutnya menjebak gajah terang hitam ini. Tapi mungkin inilah maksud dari Jan Christoph Duda kawan. Memang dia mengorbankan gajah di sini jika pion ini dimainkan, tapi nanti menteri hitam ini akan mendapatkan banyak pion putih di sisi menteri dan dia akan meloloskan banyak pion hitam di sayap menteri ini. Itulah mungkin rencana Jan Christoph Duda. Dan di sini kawan, beteng C3 ini patutnya dipertimbangkan untuk dimainkan oleh putih untuk memblokade diagonal ini agar tidak ada ancaman terhadap pion E-nya. Lihat kawan, beteng menteri juga sedang mengincar pion ini kawan. Di sini pion E6 dimainkan oleh Ian Nepo dan pion F pukul pion E6 tidak langsung dipukul balik, gantian sekarang pion G6. Pion E pukul pion F5, pion pukul gajah skak, raja bergeser tidak mau ambil, dia menjadikan tameng pion putih ini kawan, dan beteng B1. Selanjutnya menteri tidak ambil pion ini, bergeser ke peta F6 untuk memperkuat posisi pion agar rajanya ini cukup aman kawan dengan kawalan dua pionnya seperti ini. Apakah pion ini juga siap didorong maju? Tapi tidak mungkin lagi kawan, karena beteng ambil pion yang ada di peta B7 sekarang. Sudah memasuki baris ke-7 kawan, sekarang tekanan berat diterima di baris ke-7 dengan keberadaan beteng putih. Dan Jan Christoph Duda ambil pion putih sekali lagi dengan beteng pukul pion E2. Hitung-hitungannya sekarang kawan, tadi melakukan pengorbanan gajah di sini. Hitung-hitungannya sekarang hitam mendapatkan keuntungan 3 pion dari pengorbanannya. Tapi sekarang hitam kembali kehilangan pion dengan beteng putih ambil pion F5. Posisi beteng sekarang dikorbankan. Tapi jika menteri sampai ambil ini beteng kawan, maka ancamannya kalian tahu sendiri. Menteri bergeser ke H6 skak, raja ke G1, dan selanjutnya beteng ambil pion lagi. Sekarang selisihnya 3 pion lagi kawan. Tapi yang menjadi masalah ada beteng di sini kawan, yang sudah menjadi ancaman serius. Dan beteng ini digeser, ditumpuk di lajur F untuk mempunyai opsi bertarung di sini atau membackup gajahnya jika ada ancaman di baris belakang kawan. Dan tentu saja posisi raja putih akan sangat aman nantinya dengan keberadaan dua beteng yang bertumpuk. Dan mungkin juga nanti salah satu beteng digeser ke lajur G ini bisa juga akan memberikan 3 kali tekan bagi peta F7. Maksud saya peta G7 nanti. Beteng A1 skak, gajah F1, sekarang pion D4 dimainkan. Untuk mendukung menterinya mungkin menantang pertukaran menteri di sini sehingga nanti posisi pionnya terdefleksikan dan bisa menjadi ancaman bagi gajah di peta E2 nanti. Bisa juga kawan, ataupun juga punya potensi untuk dipromosikan, bisa juga. Beteng G5. Di sini menteri D6 menantang pertukaran menteri, ditolak menteri ke F2 dan menteri ke A3. Kembali lagi kawan, memberikan incaran untuk penawaran pertukaran menteri di sini. Tapi sudah terlambat kawan, bisa diantisipasi dengan beteng G3. Tidak terburu-buru untuk ambil pion ini. Dan posisi menteri juga sangat bagus sebetulnya, menteri hitam tetap mengawal peta ini kawan. Jadi tidak ada potensi bagi putih untuk bermain dengan peta F8 dengan betengnya. Tapi dengan beteng G3 ini sudah membuat cukup Jan Christoph Duda di langkah ke-33 ini. Dia resign di langkah ke-33 ini. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, yang paling logis adalah pion ini akan dimainkan oleh hitam.
untuk memblokade ya ancaman dari beteng. Dan di sini beteng F bisa ambil pion G7, dan di langkah berikutnya persiapan melakukan skak di sini kawan, dan seterusnya. Tak perlu saya lanjutkan lagi di posisi seperti ini. Memang masih cukup panjang apabila tetap dilanjutkan kawan. Apabila dilanjutkan, engine menyarankan langsung sikat gajah ini, dan seterusnya. Dengan kemenangan ini kawan, posisi Ian Nepo ini tidak tergantikan, masih berada pada posisi pertama, selisih setengah poin dari Fabiano Caruana. Caruana juga mendapatkan kemenangan di babak ke-6, mengalahkan Alireza. Dan kalau dilihat-lihat cara permainannya Ian Nepo ini cukup percaya diri kawan di turnamen ini. Apakah Magnus Carlsen ini mau meladeni Ian Nepo jika sampai Ian Nepo memenangkan kandidat ini kawan? Kita tunggu saja sampai akhir babak nanti kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.